Satu orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian, menggunakan satu helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah, kemudian satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru. Kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya, kami menemukan adanya beberapa luka yang kami simpulkan sebagai luka tembak. Luka tembak, apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk apa luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Betul. Boleh ahli jelaskan berapa luka tembak masuk yang ahli temukan? Yang saya temukan pada pemeriksaan, kami temukan adanya 7 buah luka tembak masuk serta 6 buah luka tembak keluar. Bisa dijelaskan di titik-titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin, kami menemukan satu luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri. Untuk luka tembak masuk. Luka tembak masuk semua itu ya? Betul. Jadi dari belakang, kepala, Ya, kepala, bibir, dada, kiri kanan, dada sisi kanan, terus puncak bahu kanan, terus pergelangan tangan kiri, terus dan jari manis tangan kiri. Betul. Kalau luka tembak keluar? Luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, di lengan atas kanan sisi luar, di pergelangan tangan kiri sisi depan, serta di jari manis tangan kiri tapi sisi dalam. Jadi 6 ya? Betul. Yang satunya itu yang tidak tembus itu yang mana? Yang kami temukan bersarang ada di dada. Di dada kanan ini yang di sini ya? Dada sisi kanan, ya. Dada sisi kanan. Bersarang itu artinya ditemukan proyektil atau tidak? Ya, kami temukan satu buah proyektil anak peluru pada saat pemeriksaan otopsinya di rongga dada. Oke. Itu dalam melakukan otopsi, apakah menggunakan alat bantu untuk mengetahui bahwa ini adalah luka masuk, tembus, keluar, atau tidak? Alat bantu yang kami pakai alat ukur, biasanya untuk mengukur lukanya kami pakai alat ukur. Pakai alat ukur. Itu maksudnya kalau hasilnya itu bagaimana? Putri Chandrawati jadi tameng Ferdi Sambo lewat celah UU TPKS, sengaja buat tuduhan palsu agar tak dipenjara. Terlibat kasus hukum dengan ancaman hukuman mati, tentu saja Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati berusaha sekuat tenaga agar dapat lolos dari hukuman. Bahkan Ferdi Sambo terkesan menjadikan Putri Chandrawati sebagai tameng agar dirinya tak menerima hukuman berat sesuai menghabisi nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdi Sambo menjunjung tinggi soal pengakuan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Chandrawati sebagai tamengnya di persidangan. Aksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati itu kemudian mendapatkan sorotan dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza menilai bahwa saat ini Ferdi Sambo tengah memanfaatkan momen untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman mati yang mengancamnya. Saya menduga ya kalau ini merupakan sebuah rekayasa. Cerita-cerita, skenario gitu, jangan-jangan ini memang memanfaatkan momentum, ungkap Reza dalam tayangan YouTube Irma Huta Barat. Reza kemudian menyinggung soal undang-undang TPKS saat membahas soal kasus Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Ia menyebut bahwa pihak Verdi Sambo sengaja menunggu momentum disahkannya Undang-Undang TPKS oleh pemerintah. Dalam hal ini, Undang-Undang TPKS sudah diberlakukan sejak Mei 2022. Belum lama negara kita mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita bisa pahami bahwa sentimen kita ini terhadap kejahatan seksual itu memang sangat tinggi. Irma Huta Barat selaku aktivis sosial pun sependapat dengan penilaian Reza. Bagaimana tidak, dalam Undang-Undang TPKS yang telah disahkan pemerintah tercantum sebuah pasal yang menyatakan bahwa pernyataan apapun yang disampaikan oleh korban pelecehan seksual harus dipercaya. Sehingga ini menjadi momentum yang tepat bagi Verdi Sambo untuk memperjuangkan soal pelecehan seksual yang diakuinya diterima oleh sang istri. Momentum seperti itulah yang barangkali dimanfaatkan sebagai bentuk pembelaan diri agar bisa lolos dari lubang jarum dari pasal 340 KUHP jelas Reza. Namun di sisi lain, strategi yang digunakan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini justru bisa menjadi bumerang tersendiri bagi pihaknya. Walaupun sudah meninggal dunia, tapi tuduhan palsunya tetap bisa dijadikan sebagai perkara pidana. Diketahui, Putri Chandrawati memang mengaku bahwa dirinya menjadi korban pelecehan sosial dari Brigadir J. Bukan hanya dilecehkan, Putri Chandrawati juga mengaku jika dirinya dibanting hingga 3 kali oleh Brigadir J pada saat kejadian. Namun sayangnya, Putri Chandrawati tak melaporkan pelecehan seksual tersebut ke pihak berwajib meski suaminya adalah seorang petinggi Polri.